Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita kelas. Bagaimana keadaan teman-temannya? Satu orang sakit, Pak. Satu orang sakit ya? Pertama. Maria Ibu Pratama. Oke. Kita ada tahu kira-kira teman yang sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Ya. Oke, kita doakan supaya temannya cepat sembuh ya. Amin. Baik. Perlengkapan pembelajaran ada Bapak ya? Iya. Oke, materi kita itu materi lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kita bahas materi mencari rata-rata, sebentar materi kita mencari median dan modus ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, akan lebih bagus kalau kita awali dengan doa. Untuk minta satu orang siswa untuk mengawali pertemuan kita dengan doa. Pak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang luar biasa, hari ini kami sangat bersyukur karena Bapak masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersama. Dan pada saat ini Bapak, sebelum kami memulai proses belajar dan mengajar kami, kiranya Bapak memberkati kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dan pahami. Ini doa kami Bapak, sempurnakanlah doa kami ini. Haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Ayo sekalian, materi kita adalah materi lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang mencari nilai rata-rata ya. Masih ingat? Masih. Sekarang kita akan mencari nilai median dan modus. Nah, sebelum masuk ke materi ini, perlu Pak Guru sampaikan kompetensi dasar materi ini. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis ukuran pemusatan data, khususnya untuk materi median dan modus data kelompok yang sebentar akan kita bahas. Kemudian tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama menentukan apa metode kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran based learning yang dipadukan dengan metode diskusi. Sebentar kalian akan diskusi, tanya jawab, penugasan dan dengan pendekatan saintifik. Peserta ini diharapkan mampu yang pertama menentukan median dan modus untuk data tunggal dan kelompok. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, bersikap santun, percaya diri, dan pantang menyerah. Selanjutnya indikator IPK kita adalah yang pertama nanti menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data, median dan modus. Kemudian menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data untuk modus ya. Untuk itu untuk IPK. Namun sebelumnya, karena pembelajaran ini adalah berbasis masalah, Pak Guru ingin menyajikan sebuah masalah. Oke, ini ada masalah. Masalah itu bercerita tentang seorang anak pergi ke bioskop. Nah, dia pergi bioskop. Di bioskop itu dia ingin menonton film yang dia suka. Tapi di situ ada 3 jenis film yang disediakan. 3 jenis film yang disediakan dengan banyaknya tiket yang sudah terjual setiap film. Bisa dipahami bahasa ini ya? Bisa. Ada 3 jenis film dengan penontonnya masing-masing, dengan banyak penonton masing-masing di 3 film itu. Kemudian anak itu ingin pilih film mana yang ingin dia tonton. Anggaplah anak itu adalah kalian. Pertanyaan Pak Guru, kira-kira kalau kalian ingin memilih film mana yang mau ditonton, kira-kira bagaimana caranya? Oke?
Oke, silakan. Itu ada teman yang satu orang. Kalau menurut saya pribadi, Bu Guru, saya akan memilih film yang benar-benar diminati oleh yang paling banyak ditonton oleh orang. Oke, berarti film yang dipilih itulah film yang paling banyak diminati. Kalau yang lain bagaimana? Setuju nggak dengan film ini? Setuju. Karena biasanya kalau banyak penonton itu pasti filmnya bagus, ya. Iya. Oke, kalau misalkan begini, itu kan berkaitan dengan film yang kita minati. Kalau misalkan Pak Guru tanya begini, kalau ditanya berapa median dari ketiga film ini, kira-kira? Kan masing-masing film ini kan ada penontonnya masing-masing. Misal penonton di film pertama itu anggaplah 20 orang. Film yang kedua itu anggaplah 15 orang. Film yang ketiga itu anggaplah 40 orang. Kalau misalkan ditanya nilai tengah atau median, bagaimana caranya? Oke, ada bisa ingin komentar? Ya silakan. Media itu adalah banyaknya penonton film ini, terus dijumlahkan dibagi dua, yaitu disebut dengan media. Oke, median itu adalah banyaknya penonton tadi dijumlahkan kemudian dibagi Dua. Oke. Berkaitan dengan masalah ini, anak-anak sekalian, ini nanti akan kita bahas. Kalau film yang paling banyak penonton itu dalam statistika di ukuran pemusatan data itu disebut dengan modus. Kalau nilai tengah itu disebut dengan media. Nah, materi inilah nanti sebentar yang akan kita pelajari. Namun perlu Pak Guru sampaikan, harapan Pak Guru ketika Pak Guru sebentar memberikan materi, kalian harus semangat belajar ya. Iya. Harus serius. Karena untuk mencapai masa depan yang lebih baik itu tidak caranya kecuali harus belajar lebih serius ya. Iya. Oke, baik anak sekalian. Sebelum kita lanjut, Pak Guru harap kita duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke. Oke, kelompok yang sudah kita bagikan minggu lalu. Oke, silakan. Oke, baik anak-anak sekalian, sekarang kalian sudah melewati kelompoknya masing-masing. Pak Guru bagi untuk lembaran kerja. Lembaran kerja di per kelompok sebentar. Oke. Kemudian LKP-nya yang untuk tadi. Oke, selanjutnya, baik. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang ada di situ, perhatikan dulu penjelasan ini. Pak Guru sedikit menjelaskan tentang materi ini. Di mana materi kita itu yang pertama itu berkaitan dengan median dan yang kedua adalah berkaitan dengan modus. Untuk materi median, ini ada di bahan ajar yang kalian sudah miliki. Rumus yang dipakai adalah rumus ini. TB batas bawah dikurangi dengan F jumlah frekuensi sebelum kelas median, kemudian dibagi dengan frekuensi median dikali dengan panjang interval kelas. Ini untuk median ya. Iya, Pak. Kemudian nanti untuk modus rumus yang kalian pakai adalah ini. Oke, untuk modus. Di mana yang dimana untuk D1 nya ini adalah
selisih frekuensi median dengan frekuensi sebelumnya. Jadi kalau di dalam contoh soal itu, misalkan kalau di sini letak median, selisih antara 27 dengan 14. Kalau D2, selisih antara 27 dengan 1. Ya, untuk D1 tambah 2. Dan ini rumus ini ada di LKPD. Oke, baik, anak-anak sekalian. Tugas kalian sekarang adalah mendiskusikan soal yang ada di LKPD. Pak Guru tampilkan di sini. Oke, ini soalnya. Ini yang kalian diskusikan. Oke, Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk kalian diskusikan dan menyelesaikan soal yang ada di KPD. Ini yang Pak Guru sudah tanya. Ya. Oke, pulang. Pulang. Iya, Pak. Oke, arahkan sini. Baik, sebelum kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD itu, Pak Guru jelaskan satu contoh ya, mengulang kembali materi yang ada di bahan ajar. Contoh soal ini, masalah 1. Ini yang diminta adalah tentukan median. Ingat rumus median itu adalah, masih ingat rumus median? Sama dengan TB tambah 1/2 N kurang F per F kali P. Nah, ini rumusnya. Kalau misalkan soal yang model seperti ini, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari dulu di mana letak median. Cara mencari letak median adalah jumlah skor frekuensi dibagi dengan 2. Itu untuk mencari letaknya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kira-kira bisa dilanjutkan soal yang ada di LKPD itu? Bisa? Oke, silakan kerjakan soal. Oke, stop. Atau kalian pakai fokus? Oke, baik, sambil kalian diskusi, Pak Guru mengambil penilaian atau mengamati keaktifannya, kerjasamanya, silakan.
Terus dalam itu kita dengan T. Supaya nggak lama waktu. Oke, sudah ada yang sudah selesai kelompoknya? Kalau sudah, bisa ditempel di depan atau bisa juga nanti pakai bantuan layar kalian tinggal tulis di papan mana yang nyaman untuk. Biar kita mulai presentasi. Nanti Pak Guru persilakan untuk masing-masing kelompok bisa 1 atau 2 orang di depan. Sudah selesai. Oke, baik anak sekalian. Waktu untuk mendiskusikan soal berkelompok sudah selesai. Pak Guru minta kelompok yang akan presentasi sebentar supaya bisa langsung naik di depan, bisa menggunakan lembaran yang sudah dikerja itu ditempel, bisa juga menggunakan media di papan PowerPoint yang Pak Guru sudah buat. Oke, kelompok yang ingin presentasi duluan, silakan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Oke, kelompok 2. Nanti kelompok yang lain silakan menyimak dan tanyakan hasil diskusi untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok yang lain diperhatikan dengan baik. Nanti kalau ada hal yang tidak dipahami silakan bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2
ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang mencari nilai modus. Untuk itu saya mempersilakan teman saya untuk menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai nilai modus, yaitu di sini frekuensi terbesarnya kami dapat 25. Kenapa kami bisa dapat 25? Karena di tabel frekuensi ini yang paling besar nilainya itu adalah 25. Dan kelas modus ini kami dapatkan 4 karena kami hitung dari sini yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi bisa disebut juga interval keempat. TB kami dapat yaitu 63,5. Kami dapat TB ini 63,5, kami dapat dari 64 kurang 0,5, jadi hasilnya 63,5. D1 kami dapat nilainya yaitu 7. Kenapa bisa kami dapat 7? Yaitu kami kurangkan antara 25 dan 18, jadi hasilnya 7. D2 ini kami dapat 15 karena kami menguranginya dengan 25 dan 10, jadi hasilnya 15. P ini kami dapat hasilnya 4 karena panjangnya ini dari 52 ke 55 yaitu 4. Maka modus sama dengan di sini rumusnya TB tambah D1 bagi D1 tambah D2 kali P. Jadi 63,5 tambah 7 bagi 7 tambah 15 kali 4. Jadi 63,5 tambah 28 ini adalah perkalian antara 7 dan 4. Sedangkan 22 adalah 7 tambah 15 sama dengan 22. 63,5 tambah 1,2 ini kami dapat dari pembagian antara 28 dan 22. Jadi hasil akhirnya itu 64,7. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalan teman-teman. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, dari kelompok lain yang bertanya silakan. Oke, dari kelompok 3 silakan. Coba jelaskan bagaimana cara mendapatkan TB, D1, D2, dan P. Oke, yang diminta itu disuruh jelaskan kembali dapat nilai batas bawah, selisih D1, D2, dan nilai P. Oke, jelaskan kembali. Makasih untuk teman-teman dari kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaan. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya. TB ini kami dapat dari pengurangan antara 64 dan 0,5. Jadi kami mendapatkan hasilnya 63,5. Sedangkan D1 sama dengan 7 kami dapat hasilnya dari pengurangan antara 25 dan 18. Sedangkan D2 kami mendapatkan hasilnya 15. Ini kami dapat dari pengurangan antara 25 kurang 10. Sedangkan P4 kami dapat dari panjang dari 52 ke 55. Jadi 52, 51, 52, 53, 54, 55. Makanya kami dapat 4. Oke, kembali ke kelompok 3 bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita aplaus ke kelompok 2, silakan kembali ke sini. Oke. Demikian hasil kerja kami. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Pak Guru persilakan ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Silakan ini.
Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok satu. Nanti kelompok yang lain berikan pertanyaannya. Silakan. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Baik, sekarang kita perhatikan presentasi dari kelompok 1. Nanti untuk kelompok 2 dan 3 silakan bertanya. Oke, silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya untuk menjelaskan. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dari median. Jadi di sini sudah ada tabel itu nilai dari frekuensi. Jadi kita akan mencari FK-nya. FK-nya itu 8. 8 ditambah 10 itu 18. 18 ditambah 11 29. 29 ditambah 15 44. 44 ditambah 20 64. 64 ditambah 16 hasilnya 80. Jadi panjang data N yaitu 80. Yang berikut letak median yaitu sama dengan N ditambah 1 yaitu N nya tadi 80 ditambah 1 jadi 81 dibagi 2 itu hasilnya 40. Jadi hasilnya 40,5. Kelas median yaitu interval keempat. TB nya yaitu 34,5. Frekuensinya 29. FK-nya 15, P-nya 6. Jadi median sama dengan TP ditambah 1/2 dikali N dikurangi F per FK kali P sama dengan TP-nya tadi yaitu 34,5. Dengan kita masukkan sesuai rumus 34,5 ditambah 1/2 dikali N yaitu 80 dikurang frekuensi itu 29 dibagi FK-nya 15 dan dikali P yaitu 6 panjangnya sama dengan 34,5 ditambah 11 ini kami dapat dari 1/2 dikali 80 yaitu 80 dibagi 2 40 kurang 29 yaitu hasilnya 11 dibagi 15 dikali 6 sama dengan 34,5 ditambah 66 ini kami dapat dari 11 dikali 6 jadi hasilnya 66 dan dibagi 15 jadi hasilnya 34,5 ditambah 4,4 sama dengan 38,9. Oke, berkata Jika ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Oke, silakan. Kami dari kelompok Kelompok 2. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Nilai dari TB dapat dari mana? 34,5. 34,5. Dapat dari mana? Berarti 34,5 itu dari batas bawahnya 35 kurang 55 kali. Kelompok 1 nilai batas bawah 34,5 diperoleh dari 34 kurang 0,5. diperoleh dari 34 kurang 0,5 diperoleh dari 35 kurang 0,5. iya. Oke, silakan. 35 kurang 0,5. Jadi terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2.
kami akan menjawab pertanyaannya, yaitu nilai dari PB 34,5. Kami mendapat 34,5 ini dari pengurangan, yaitu 35 dikurang 0,5, jadi hasilnya 34,5. Oke, sudah. Berikan tepuk tangan untuk kawan-kawan. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Baik, untuk diskusinya, presentasinya Pak Guru pikir sudah selesai. Selanjutnya, sebelum Pak Guru memberikan kuisis atau soal latihan untuk coba kalian kerja, Pak Guru minta kepada siswa-siswa sekalian untuk kembali ke kursinya masing-masing dulu. Silakan. Baik, selanjutnya setelah kalian sudah melakukan diskusi bersama, Pak Guru minta kalian untuk mengerjakan soal kuisis ini sebagai bahan latihan kalian, sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Soalnya Pak Guru tampilkan di depan. Oke, soal itu. Silakan. Sini. Karena soal sudah selesai, silakan kumpul. Oke, silakan. Baik, anak-anak sekalian, tugasnya sudah kalian kumpul. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan melakukan refleksi. Refleksi tentang pembelajaran yang sudah kita lewati. Refleksi yang pertama, Pak Guru yang bertanya, materi apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ada? Oke, silakan. Materi yang kita belajar pada hari ini dari SPPU adalah media dan modus. Oke, media dan modus untuk data kelompok. Selanjutnya Pak Guru yang bertanya, tidak lalu dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, kira-kira apa nanti akan kalian lakukan? Kami akan lebih belajar lagi agar kami lebih memahami. Oke, kita aplaus dulu untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta satu orang siswa untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan, satu orang siswa. Oke, silakan. Bapak yang baik, terima kasih atas permintaan dan berkenan dari awal kiranya pembelajaran ini dapat memotivasi kami ke depannya agar kami bisa menjadi anak doa di permohonan kami Tuhan, dan di dalam anak Yesus Kristus kami telah berhaleluya. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Siap.